gunung tinggi sekali. Tumataan muncul ana ing ulang tahun Mitra Sejahtera. Apa yang dicari? Mengangkasa 5 menit, mencari Superman tidak pernah ketemu. Akhirnya dia ingin berburu. Apa yang dipergurui? Ya, dia ingin menimba ilmu dari kisah para lansia Mitra Sejahtera. Dia kangen sama maha gurunya, yaitu Sri Kresna. Sri Kresna yang titisan Wisnu. Dia dari jauh melihat keponakannya, Gatot Kaca yang hitam manis, si otot kawat balung besi, seperti tergesa-gesa menuju balai RW Wisma Permen. Oh, Gatot Kaca, pasti dia mencari aku. Dia ingin apa? Coba aku tanyakan. Bahagia sekali aku bisa menemui guruku di balai RW 5 Wisma Permen. Amanda Sri Kresna yang adalah guruku. Aku ingin belajar lebih banyak dengan Pukulun. Gatot, apa yang bisa aku nasihatkan untukmu? Guru, aku tahu bahwa kau adalah orang yang paling bijaksana dalam dunia pewayangan ini. Aku tahu semua tokoh wayang berguru kepadamu. Bahkan musuh pun berkonsultasi dengan Pukulun. Pukulun, kami menganggapmu sebagai guru yang bijaksana. Ya, Gatot, memang itu adalah sebutan dari para tokoh wayang untukku. Katanya guru yang bijaksana, kalau dalam bahasa Sanskerta adalah
Yuta. Baik, kalau begitu mari kita kunjungi acara HUT Mitra Sejahtera untuk kita saling berguru kepada para lansia. Demikian Bapak Ibu sekalian tadi pengantar saya. Namun sebelum saya mulai mendongeng, dongeng ini tentang kesetiaan, tentang komitmen, tentang bijaksana. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melantangkan yel pagi kita. Sejak pagi sampai siang belum terdengar. Bapak Ibu sekalian, mari kita lantangkan yel pagi kita. Semangat pagi! Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kisah ini sungguh terjadi pada tahun 2011. Pada waktu itu saya mendapat telepon dari direksi salah satu bank untuk mengajar kurang lebih 30 karyawan satu bank dari berbagai cabang se-Indonesia di Depok. Saya diminta memberikan training tentang perbankan dan sekaligus motivasi untuk para calon pimpinan bank tersebut. Pada hari-hari di mana saya memberi training di Depok, kebetulan adik saya yang tinggal di Jakarta, namanya Basubitri, terpaksa dioperasi rahimnya, diangkat karena diindikasikan ada tumor. Awalnya belum terlalu jelas, begitu dibuka perutnya harus diangkat seluruhnya. Saya setelah memberikan pelatihan, saya menunggu terus di rumah sakit Bunda di Menteng. 2 hari setelah adik saya operasi, saya tanya ke suster, "Sus, sudah ada keterangan apakah ada unsur ganas atau tidak?" Suster menjawab, "Belum dapat, Pak. Insya Allah hari ini baru keluar hasil labnya. Namun saya tidak berwenang menjawab pertanyaan Bapak. Yang berwenang adalah Dokter Wahyu. Karena kebetulan Dokter Wahyu juga berpraktek di lantai bawah rumah sakit Bunda itu, saya menuju ke poliklinik bawah. Meskipun saya harus mengikuti prosedur dengan mengambil nomor antrian. Selama menunggu dari menit ke menit, saya melihat seorang sepuh kakek-kakek yang mestinya usianya sudah 70 ke atas. Kakek itu kedua jari tangan kanannya dibeban, dan saya melihat dia mengantri di poli bedah. Mungkin dia mau kontrol. Nah, saya tidak kontrol. Saya mau tanya di poli sebelahnya, poli kandungan. Kebetulan poli itu sebelahan. Nah, karena berkali-kali kakek itu melihat tangan kirinya, saya jadi heran. Yang dibeban adalah kedua jari tangan kanan, tapi yang dilihat-lihat adalah arlosinya. Kemudian Bapak Ibu, saya datangi
sebelah kursinya. Saya perkenalkan diri, nama saya Basu. Bapak itu menyampaikan namanya Hanafi, Pak Hanafi. Dari pembicaraan juga terungkap umur beliau 77 tahun, tapi masih kelihatan sehat. Pak Hanafi, dua jari tangan kanannya kenapa, Pak? Oh, ini ada kutil di dua jari yang barusan operasi. Saya mau kontrol. Pak, di sini memang pasiennya banyak. Bapak, kita mesti sabar. Tapi yang saya lihat tadi, Pak Hanafi selalu melihat ke pergelangan tangan kiri yang dibebat arosi. Ada apa sebenarnya? Kok dilihat-lihat terus arosinya seperti Bapak itu gelisah? Gini Pak Basu, Pak Basu umurnya berapa? Umur saya 61. Wah, kurang. Saya bilang alhamdulillah. Tuh, kenapa alhamdulillah? Ya kalau kurang kan berarti mau ditambahi, diberi kesempatan untuk meraih berkah lebih lama. Nah, kembali ke Pak Hanafi. Dia cerita, sebenarnya dia gelisah dari Menteng, dia harus ke Duren Sawit. Ada apa Pak harus ke sana jauh-jauh? Saya tiap pagi menuju panti asuhan di Duren Sawit. Mau nengok siapa Hanafi? Nengok Bu Hanafi. Sakit? Tidak. Istri saya sudah 3 tahun menghuni panti asuhan di Duren Sawit. Tapi sejak 2 tahun yang lalu beliau sudah kehilangan ingatan. Terus ya sudah, saya berpegang pada komitmen saya. Meskipun istri saya sudah terkena Alzheimer parah, tidak pernah tahu saya siapa, tapi saya tetap bersetia tiap hari datang ke panti asuhan, sekedar nengok, dilupakan, itu tidak masalah buat saya. Pak Hanafi, Pak Hanafi sudah dipanggil, saya masih nunggu. Oke Pak, baik, terima kasih, saya dapat ilmu baru dari Pak Hanafi. Hati-hati ya Pak, sampai jumpa lagi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa dipetik dari kisah Pak Hanafi adalah kesetiaan sampai akhir. Meskipun istrinya lupa, dia tetap mengunjunginya tiap hari. Inti dari kesetiaan itu apa? Adalah komitmen. Komitmen kepada pihak lain itu perlu. Nah, jadi kalau kita punya utang, ya ojo lali lenyaur utangi. Komitmen kepada pihak lain. Tapi yang kadang-kadang sulit adalah komitmen kepada diri kita sendiri. Sudah saatnya azan, harus sholat. 5 menit lagi Nah, itu adalah komitmen kepada diri sendiri yang sering kali kita langgar. Tapi Bapak Ibu, yang paling penting adalah komitmen kepada yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan kita semua. Karena pada dasarnya Allah menciptakan kita
sebagai makhluk paling sempurna di antara jenis-jenis makhluk yang lain, semata-mata untuk beribadah kepada yang Maha Pencipta. Bapak Ibu sekalian, jadi kesetiaan menjadi unggul nomor satu. Nah, tadi Sri Kresna berdialog dengan Gatot Kaca. Gatot Kaca menganggap Sri Kresna sebagai guru yang bijaksana. Kenapa ditonjolkan? Ya, karena sikap dan sifat bijaksana itu adalah nomor satu. Salah satu peserta pelatih yang perbankan saya yang di Depok dari Medan sempat bertanya, Pak Basu, bukankah kejujuran nomor satu? Saya jawab, betul, nomor satu. Nah, kebijaksanaan lebih nomor satu. Contohnya Bapak Ibu, tidak mencuri, tidak mencuri, kemudian tapi dia tidak mau bergaul dengan tetangga kiri kanan, berarti dia jujur, tapi dia tidak bijaksana. Karena bijaksana itu di dalamnya ada komponen jujur, kesetiaan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita berharap bisa menjadi manusia yang bijaksana. Semua itu bisa kita capai kalau kita mampu dari waktu ke waktu memelihara keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hasbunallah dengan hasbuninanas. Baik, itu dongengan saya beserta penjabarannya, dan sebelum saya undur diri, saya mengajak Bapak Ibu sekalian melantangkan magic word kita siang ini. Di sini ada magic word bermanfaat, sejahtera, sehat. Magic word kita siang ini sehat ya Pak. Sehat itu karena sehat adalah aset yang paling berharga dibanding nilai harta apapun. Baik Bapak Ibu sekalian, magic word sehat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala sikap dan kata. Yang salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.